Praise the Lord. Silakan duduk jemaat Tuhan yang diberkati. Shalom. Salam sejahtera buat kita semua. Juga bagi jemaat Tuhan yang menyaksikan lewat YouTube. Yang ada di rumah. Atau mungkin ada di rumah sakit. Kami percaya bahwa kuasa yang sama hadir di sana. Berkat yang sama hadir di sana. Bahkan kekuatan yang sama hadir di sana. Untuk membuat kita semakin sehat dan semakin baik. Haleluya. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan satu pesan Tuhan buat kita semua tentang kematian. Sama-sama katakan kematian. Berapa banyak dan saudara yang mau hidup selamanya di muka bumi ini? Bisa lambaikan tangannya. Nggak ada yang mau hidup selamanya? Alasannya kenapa nggak mau hidup selamanya? Nggak ada alasannya. Kalau hari ini saudara, saya katakan berapa banyak dari saudara yang mau mati sekarang? Nggak ada juga. Kalian maunya apa? Dan kalau berbicara tentang kematian, itu berbicara tentang sebuah kepastian. Dan semua orang pasti mati. Dan ada banyak orang meninggal dengan cara yang bermacam-macam. Dan di usia juga yang berbeda-beda. Mulai dari usia kecil, usia remaja, usia dewasa, renta, mati. Ada anak kecil usia mungkin 6 bulan, kasih makan pisang, keselak, dead. Ada juga yang mati karena kesalahan sendiri. Ada juga yang mati karena frustrasi, stres. Makanya mereka gantung diri. Ada yang mati karena kebodohan sendiri. Udah tahu-tahu itu barang terlarang. Cuman karena ada janji bahwa dengan jual barang terlarang itu dapat berkat yang besar. Dia lakukan pekerjaan itu. Dia menjual narkoba. Dan ketangkap oleh petugas, oleh polisi. Dan diadili, divonis hukum mati. Ada yang mati karena kebodohan juga. Karena Tuhan sudah bilang jaga dan pelihara tubuhmu. Supaya sampai kedatangan Tuhan Yesus Kristus kita tetap sehat. Tapi karena keserakan kita, karena greedy, rakus begitu. Ya dan nggak bisa lihat makanan enak, hajar terus. Padahal usianya udah 40 ke atas. Hajar terus akhirnya apa? Jantung mulai menyerang. Hipertensi mulai menyerang. Udah semua menyerang. Dan pada akhirnya mati karena kesalahan sendiri. Dan ada yang mati karena diputus pacar. Lompat dari ketinggian gedung. Mengeksekusi sendiri karena kepingin cepat pulang sendiri. Dan semua adalah merupakan misteri bagi kita. Tetapi yang satu ini, dia 100% Tuhan. Dan dia 100% Allah. Dia rela tinggalkan sorga turun ke dalam dunia. Dan dengan satu tujuan, bahwa dia kepingin supaya semua manusia di dalam dunia ini yang terikat dengan dosa, dibebaskan dengan cara dia harus turun dari sorga. Dia sebagai Allah dan dia sebagai Tuhan. Dia rela datang mencari saya dan kita semua yang berdosa ini. Supaya dipindahkan dari dosa kepada kehidupan yang dibenarkan. Dia sebagai Allah, dia sebagai Tuhan, dia rela tinggalkan sorga. Dia menjelma menjadi manusia. Dan dia rela kepalanya ditancapi dengan mahkota duri yang begitu tajam. Saudara, kalau kita lihat tadi The Passion of Christ tadi. Bahwa kepalanya dipakai mahkota duri. Berapa tahun yang silam saya pernah melihat itu di Israel. Saya kepingin tahu karena saya cuma baca di Alkitab bahwa dimahkotai dengan mahkota duri. Kemudian saya tanya, mahkotanya seperti apa dan durinya itu seperti apa? Ada nggak wujudnya? Kemudian dikasih lihat contohnya. Pastor seperti ini. Wow, itu kurang lebih sepanjang ini saudara. Durinya.
Dan itu bukan cuman ditaruh biasa, ditancepin saudara, ditekan. Dan tajamnya itu lebih tajam dari silet. Jadi bayangkan kepalanya itu ditaruh mahkota itu. Wow, saya aja lihat itu. Saya mau merenung, Tuhan, kau rela tinggalkan sorga, turun ke bumi, cuman untuk mau dimahkotai dengan mahkota duri. Tidak ada Tuhan seperti Dia. Hanya Dia yang bisa lakukan di muka bumi ini. Enggak ada Allah lain yang saya temukan. Dia rela tinggalkan sorga dan Dia sengaja untuk mau mengambil dosa dan semua keborokan, kehidupan, kenajisan ke kita manusia yang ada di dalam dunia ini. Tidak ada seperti Allah lain, hanya Yesus. Kemudian Yesaya mulai berkata seperti ini. Mari buka Alkitab Bapak Ibu Saudara yang ada di tangan saudara. Bersama dengan saya kitab Yesaya 53 ayat yang kelima. Nabi Yesaya adalah nabi yang sangat luar biasa. Seorang pria yang takut Tuhan. Seorang pemimpin yang mencintai Tuhan melebihi dari segalanya. Dia lahir dari keluarga yang biasa. Orang tuanya adalah nabi kecil yang disebut dengan Amos. Dan pekerjaan mereka adalah pekerjaan yang pada zaman itu usaha mereka sebagai peternak dan petani. Dan dia lahir dari keluarga ini. Dan ternyata keluarga ini membesarkan dia dengan nilai-nilai yang takut akan Tuhan. Sehingga dibesarkan oleh keluarga ini, keluarga dari Amos. Dan saya percaya kenapa dia disebut di Alkitab, dia melebihi dari bapaknya. Kalau bapaknya sebagai nabi kecil, Alkitab katakan dia salah satu nabi besar. Yesaya. Dan Yesaya melihat jauh sebelum Kristus datang. Saya membaca sejarahnya bahwa Yesaya menubuatkan tentang Mesias yang akan datang. 730 tahun sebelum Kristus datang, Yesaya menyuarakan suara kepada bangsa Israel. Akan ada satu orang, satu pribadi yang akan datang, yaitu Sang Juru Selamat, yaitu Mesias yang akan menyelamatkan umat Israel. Dan oleh sebab itu saudara dalam Tuhan, pribadi inilah yang hari-hari ini yang sedang diserang oleh saudara-saudara sepupu kita. Bahkan mereka berkata kitab kita itu fiksi. Dan sekarang sedang ramai di YouTube, saudara. Dan mereka bilang Alkitab orang Nasrani adalah palsu. Dan saya berkata, Alkitab orang percaya itu adalah asli dari semua kitab yang lain. Sebab 730 tahun sebelum Kristus datang, sudah dinubuatkan oleh seorang nabi yang disebut Yesaya. Ini bukti bahwa Alkitab itu adalah asli. Dan terbukti dalam sejarah, Yesaya menyampaikan sebuah pesan yang profetik. Karena dosa menguasai umat manusia pada zaman itu. Sehingga Yesaya berkata, Yesaya 53 ayat yang kelima berkata seperti ini. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Katakan amin. Jadi 730 tahun sebelum Kristus datang, Nabi Yesaya menubuatkan bahwa ada satu pribadi akan datang. Dan dia katakan, dia datang untuk mencari orang-orang penjahat. Dia datang untuk mencari orang-orang pemberontak. Dan dia rela tubuhnya ditancapi oleh tombak. Dan dia rela tubuhnya dihancurkan
untuk orang-orang pemberontak dan orang-orang penjahat. Tanpa kematian Kristus, saya dan saudara adalah pemberontak dan penjahat di mata Tuhan. Tetapi dia datang dari sorga untuk ambil semua kejahatan saya dan saudara. Untuk ambil semua pemberontakan saya dan saudara. Di mana dosa menguasai pada waktu Adam dan Hawa. Mereka keluar, mereka berontak. Tidak mau taati janji Tuhan. Pada saat itu dosa dunia menguasai manusia. Kegelapan itu menguasai pikiran Adam dan Hawa. Sehingga dosa, kejahatan, dosa membunuh menguasai manusia pada saat itu. Dan Alkitab cerita, enggak ada manusia yang bisa selesaikan dosa itu. Harus ada satu pribadi, yaitu Kristus Yesus, Tuhan dan Raja kita yang kita sembah. Dia mesti datang dari sana untuk mencari saya dan saudara yang memberontak dan melakukan banyak kejahatan. Dia rela tinggalkan surga turun ke dalam dunia. Halo, supaya saya dan saudara dibebaskan dari kejahatan kita dan pemberontakan kita. Dia rela tinggalkan surga untuk mencari saya dan saudara. Tanpa kematian Kristus, saya dan saudara disebut pemberontak. Tanpa kematian Kristus, kita disebut penjahat. Saya mau tanya buat saudara, berapa banyak di antara saudara yang tidak pernah melakukan kejahatan, tidak pernah melakukan dosa, bisa lambaikan tangan? Ada di antara saudara? Hanya Yesus, satu-satunya Tuhan datang ke dalam dunia. Dia mau ambil pemberontakan dan kejahatan saya dan saudara. Supaya kita yang tadinya penjahat dan pemberontak. Suatu waktu saya ingat beberapa tahun silam. Ada satu teman saya di Papua. Setiap saya ketemu dia bilang begini, "Hei pemberontak. Apa kabar penjahat? Kamu dari mana?" Saya waktu dengar kata-kata tersinggung. Kurang ajar banget nih orang ini. Udah tinggalin hidup saya dulu. Sekarang saya jadi anak Tuhan, saya anak yang sudah ditebus oleh darah Yesus. Tapi lama-lama saya mulai renungkan, memang benar, tanpa pengorbanan Kristus, kita semua adalah pemberontak. Kita semua penjahat di hadapan Tuhan. Bahkan menurut saya orang-orang penjara lebih fair. Mereka melakukan kejahatan dan mereka layak dihukum. Karena ketemu penjahatnya. Jangan-jangan kita belum ketemu sama Tuhan. Terkadang kita buat kejahatan, kita diam-diam. Silent, gak orang tahu. Tapi saya mau kasih tahu, Tuhan tahu kejahatan di setiap hati saya dan saudara. Terkadang kita buat pikiran kita menjadi pikiran yang tidak benar. Seperti mahkota duri yang pernah tertancap di kepala Yesus. Itu tujuannya supaya semua pikiran jahat kita, semua pikiran liar kita yang ada di pikiran kita, itu diambil oleh Tuhan lewat duri yang ditancap di sana. Supaya kita semua punya pikiran yang benar. Halo? Semua pikiran kegelapan yang ada di pikiran kita, semua yang menajiskan pikiran kita, Yesus sengaja kepalanya ditancapi duri supaya pikiran jahat kita diambil oleh Tuhan. Sehingga tidak ada pikiran-pikiran kegelapan lagi. Dan cuma Yesus yang bisa lakukan itu. Gak ada yang lain. Jadi kalau kita tidak menghormati kematian Kristus, sepertinya kita salibkan Kristus kedua kali. Tidak ada lagi korban kedua kali untuk menebus dosa kita. Sekali selamanya Yesus menebus saya dan saudara. Tidak ada pengorbanan yang kedua. Sekali untuk selama-lamanya.
Makanya berhentilah untuk hidup di dalam kegelapan. Berhentilah untuk hidup di dalam setiap dosa apapun. Baik itu di pikiran dan hati kita. Hari ini komitmen di hadapan Tuhan. Katakan, Tuhan, aku melepas dari semua kejahatan. Dan Tuhan tahu kejahatan apa yang di pikiran dan hati saya dan saudara. Hanya Tuhan yang tahu. Dan saya menemukan ada 3 alasan mengapa Yesus harus dan mau disalibkan. Disalib itu. Sebelum kita masuk ke sana, saya ingin bacakan buat kita bahwa Yesus menggenapi apa yang dibuatkan oleh Nabi Yesaya pada bangsa Israel. Lukas pasal ke-23 ayat 44 sampai 48 berkata begini. Lukas 23 ayat 44 berkata, ketika itu hari sudah kira-kira jam 12. Lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3 sore. Sebab matahari tidak bersinar dan tabir bait suci terbelah 2. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Ketika kepala pasukan melihat apa yang telah terjadi, ia memuliakan Allah, katanya, sungguh orang ini orang benar. Dan sesudah seluruh orang banyak yang datang berkerumun di situ untuk tontonan itu, melihat apa yang terjadi itu, pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri. Saudara, ternyata tentara-tentara Santurion yang ada di Golgota sedang menyaksikan itu. Ketika Yesus berkata, ya Bapa, kuserahkan nyawaku kepadamu. Bayangkan kalau Tuhan tidak menyerahkan nyawanya, dia tidak mati. Karena dia Tuhan. Tetapi dengan satu tujuan ilahi Tuhan, di mana dia mesti datang menyelamatkan saya dan saudara yang berdosa di dalam dunia ini. Dia rela untuk menyerahkan nyawanya supaya saya dan saudara sekali lagi memperoleh keselamatan yang dari Tuhan. Memperoleh keselamatan yang dari Tuhan. Dan ini bukti bahwa nubuatan Yesaya dikenapi oleh pribadi Yesus Kristus. Di mana dia harus mati. Ternyata kita menjadi berarti, menjadi berharga di dunia ini bukan karena kita lahir dari istana. Kita menjadi berharga dan berarti bukan karena kita lahir dari keluarga konglomerat dan lain sebagainya. Tapi Alkitab cerita bahwa saya dan saudara menjadi berarti karena penebusan Kristus di kayu salib. Maka kita menjadi berarti dan berharga di mata Tuhan. Apapun status, pangkat, predikat yang kita punya, yang Tuhan percayakan buat kita, tanpa penebusan Kristus di kayu salib, itu semua pemberontak dan pengkhianat. Tidak ada artinya dan tidak ada maknanya. Makanya dia mesti datang untuk ambil semua kejahatan kita. Supaya pikiran kita menjadi pikiran yang benar. Hati kita supaya menjadi hati yang benar. Berapa banyak orang-orang konon katanya mereka ikut Tuhan. Bahkan mungkin mereka melayani tapi hati mereka masih tetap kotor. Hati mereka masih tetap kotor, pikiran mereka masih tetap kotor. Dan makanya ada orang-orang yang berkata bahwa saya sudah lama ikut Tuhan, tapi kenapa nggak maksimal untuk melihat janji Tuhan. Coba lihat kembali, jangan-jangan ada sesuatu di pikiran hati kita masih tidak seperti yang Tuhan inginkan. Jangan-jangan. Dan kalau saudara, saya kasih tahu, kalau hari ini Tuhan mau panggil saudara, apakah saudara sudah siap di hadapan Tuhan? Kalau hari ini Tuhan bilang saya mau ambil engkau kembali ke tempatku, apakah sudah siap? Seharusnya saudara berkata, Tuhan aku siap, ready, kapan aja Tuhan mau panggil saya siap untuk kembali ke sorga.
Karena kita meyakini hati dan pikiran kita sama seperti Kristus. Halo? Makanya 1 Petrus pasal yang kedua berkata jelas di sana. Alkitab katakan ini luar biasa sering kasih dalam Tuhan. Bahwa sekali lagi 1 Yohanes pasal yang kedua ayat 6 berkata seperti ini. Kalau kita berkata, pastor, saya mau hidup seperti Yesus. Saya mau ikut teladannya Yesus. Saya mau berjalan bersama Yesus. Yohanes katakan begini, Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-6 berkata begini. Barang siapa mengatakan bahwa ia di dalam aku, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Jadi gak ada alasan bagi kita, pastor, saya masih berdosa, saya masih belum benar. Saya mau kasih tahu, bisa gak kita hidup sama seperti Kristus hidup? Halo? Pertanyaan saya, bisa gak kita mau hidup seperti Kristus hidup? Karena kita adalah anak Allah yang sudah ditebus oleh darah Yesus sempurna di kayu salib. Dan Yesus yang memampukan kita untuk hidup sama seperti Kristus hidup. Haleluya. Bukan karena kekuatan kita, tetapi karena anugerah dan kekuatan Tuhan yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita. Dia rela mati di kayu salib. Dia install semua yang terbaik dalam kehidupan saya dan saudara. Yang terbaik dia taruh, dia ganti dalam kehidupan saya dan saudara. Itulah yang membuat kita berarti dan berharga. Karena apa? Semua yang datangnya dari Tuhan yang terbaik, dia taruh dalam kehidupan saya dan saudara. Jadi gak ada alasan lagi buat kita berkata bahwa tidak, saya bukan orang benar. Saya masih berdosa. Saya mau kasih tahu, waktu engkau percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan terima di hatimu dan mulai berjalan bersama dengan kebenaran, maka kebenaran itu akan memerdekakan saya dan saudara untuk hidup sama seperti Dia hidup. Tidak ada alasan bagi kita untuk berkata, saya masih manusia, saya masih tinggal dalam kedagingan. Itu karena memang kau ingin hidup dalam keinginan dagingmu. Itu karena memang kau mau kompromi dengan keinginan dagingmu. Tapi kalau Kristus katakan, kalau engkau katakan engkau mau hidup tinggal seperti aku, engkau wajib hidup seperti Kristus hidup. Halo? Bisa gak pastor hidup seperti Kristus hidup? Bisa gak? Bisa. Saya berani berkata, kita bisa hidup seperti Kristus hidup. Asal kita mau memutuskan. Asal kita mau sungguh-sungguh konsisten. Asal betul-betul kita komitmen. Karena untuk hidup dalam sebuah kebenaran, berjalan dalam sebuah kebenaran, mesti konsisten hidup dalam kebenaran. Makanya gerakan 40 hari berdoa, itu bukan sebuah bagian trigger kita untuk menolong kita semua umat Tuhan yang percaya kepada Tuhan. Supaya kita bisa berjalan di dalam kebenaran. Saya meyakini Yesus mati di kayu salib, Dia ganti semua kelemahan dan dosa kita dengan sebuah kebenaran yang memerdekakan kehidupan saya dan saudara. Jadi gak ada alasan lagi buat kita berkata, saya belum bisa hidup benar. Itu karena memang kamu mau hidup di dalamnya yang tidak benar. Bilang sebelah kiri kanan, kau mesti hidup dalam jalan yang benar. Sebab tidak ada jalan yang lain menuju sorga, gak ada cara yang lain. Ada orang bilang begitu, pastor saya masuk sorga. Hei, tujuan akhir kita bukan sorga. Tujuan akhir kita menjadi serupa dengan Kristus. Makanya Yohanes katakan, kalau kamu tinggal dalam aku, kau wajib hidup seperti Kristus. Kalau kamu sorga tapi tidak seperti Kristus hidupmu, jangan mimpi ada jaminan dalam kekalahan sorga. Makanya Yesus katakan, bukan semua orang berseru Tuhan, Tuhan yang masuk dalam kerajaan sorga. Tapi mereka yang melakukan kebenaran. Mereka yang hidup dalam kebenaran. Mereka yang mau komitmen untuk hidup dalam kebenaran. Memang gak enak. Yesus katakan, kalau kamu ikut aku, pikul salib. Sangkal diri. Taklukkan keinginan dagingmu. Maka muncul kebenaran yang memerdekakan hidupmu. Hari-hari ini Tuhan sedang bangkitkan gereja di akhir zaman. Dan hari ini adalah zaman di mana penampilan bagi gereja. Hanya orang-orang yang komitmen dan bertahan hidup kebenaran. Mereka akan masuk kepada pintu yang Tuhan sediakan. Dan saya mau kasih tahu, nggak ada kekuatan lain yang bisa menolong kita hidup kebenaran. Hanya kuasa firman yang sudah dilepaskan oleh Yesus di kayu salib.
Makanya kita menjadi orang berarti tadi saya katakan. Bukan karena kita hebat, tapi Kristus yang hebat. Dia menemui kita tadi yang berdosa, supaya kita menjadi orang-orang lebih daripada pemenang. Haleluya. Jadi kita merayakan Jumat Agung bukan biasa, tapi komitmen kita di hadapan Tuhan. Kita dalam sebuah pertempuran di akhir zaman. Siapa menang dapat mahkota kemenangan. Dan tergantung buat saya dan saudara. Sama encourage buat kita semua. Come on, mari Bethlehemers jadi lebih daripada pemenang. Karena Kristus sudah buktikan di kayu salib selesai. Kebenaran seutuhnya Dia install dalam hidupan saya dan saudara. Saya berdiri di hadapan ini bukan karena saya lebih baik dari saudara. Tapi ada banyak hal yang saya harus lakukan dalam hidupan saya. Waktu saya mempersiapkan ini saya cuma bisa nangis. Tuh aku bilang aku tidak layak menyampaikan ini Tuhan. Aku masih jauh dari sempurna. Engkau rela turun dari surga mencari orang pemberontak dan orang-orang penjahat. Kita baru tersinggung sedikit, mulut kita udah kotor. Mobil kita diselipin orang lain, mulut kita udah nggak bener. Halo? Apalagi kalau lambung saudara ditusuk sama orang lain. Hah? Saudara mau bilang apa? Saudara masih tetap mengasihi Tuhan. Kemudian musuh saudara tombak saudara dari belakang. Dan saudara berkata terima kasih buat tombakannya. Saudara baru tersinggung aja. Udah ngomong aja udah kayak ember. Udah kita ngomong kemana-mana. Orang lain aja gak kasih salaman. Waduh udah tersinggungnya minta ampun. Halo? Saudara siap ditombak. Orang lain injak telapak kaki saudara gak sengaja mungkin di pasar. Kita aja udah berasap keluar di kepala kita. Matamu ada di mana? Halo, katanya orang Kristen. Hah? Jadi orang Kristen harus wajib seperti Kristus hidup. Nggak ada cara lain. Harus wajib hidup seperti istrimu aja nggak bisa lakukan yang terbaik buatmu. Waduh laki-laki udah uring-uringan udah nggak karu-karuan. Apalagi sudah difitnah sama orang lain. Kemudian saudara berkata terima kasih buat fitnahnya ya. Enggak, saya tahu enggak ada jemaat GCI Bethlehemu kayak gitu. Bilang sebelah kiri kanan kita orang-orang baik bilang. Tapi kalau engkau merasa firman Tuhan sedang menyentuh hidup saudara, hei, bertobat. Jangan lanjutkan, berhenti, cukup. Yesus selesai di kayu salib, jangan buat dosa lagi. Halo. Jangan salibkan Kristus kedua kali di sana, cukup. Sekali untuk selamanya. Dan kalau berkata pastor saya sulit untuk lepaskan dari semua keinginan daging. Hari ini adalah hari yang paling baik untuk berkata Tuhan saya mau hidup seperti Tuhan hidup. Kalau sudah berkata Tuhan aku sudah lepas dari kelemahan buruk saya hari ini, keputusannya hari ini, tempat yang waktu yang tepat untuk berkata Tuhan aku mau hidup seperti yang kau hidup. Dan saudara tahu kelemahan yang saudara sedang gumuli hari-hari ini. Saudara yang tahu apa yang menjadi persoalanmu hari-hari ini. Mungkin kesombonganmu, ketidaksabaranmu, mungkin karena mulutmu, mungkin karena perbuatanmu. Dan mungkin orang lain sekelilingmu yang paling dekat gak lihat apa kejahatan kau lakukan. Tapi saya mau kasih tahu, tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Semuanya transparan. Halo? Saudara mau jadi murid Yesus? Bilang sebelah kiri kan wajib hidup seperti Kristus. Haleluya. Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Ya. Nggak ada cara yang lain. Jadi ada 3 alasan kenapa Yesus mau mati di kayu salib. Yang pertama, karena pemberontakan kita.
Dari kitab Yesaya berkali-kali berkata, di situ jelas Yesaya berkata, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Kita yang pertama itu. Dia merupakan oleh karena kejahatan kita, itu kita kedua. Ganjaran mendatangkan keselamatan bagi kita, itu ketiga. Dan ditimpakannya kepadanya oleh bilur-bilurnya kita menjadi Jangan-jangan penyakit kita gak sembuh-sembuh karena dosa. Jangan-jangan. Jangan-jangan karena dosa yang belum sembuh dalam hidupan saudara. Sehingga penyakit itu menggerogoti hidup saudara. Ini kesempatan terakhirmu untuk melihat bilur-bilurnya akan datang menyentuh hidupmu. Kalau ada dosa yang tersembunyi di hatimu, akui itu di hadapan Tuhan. Jangan-jangan. Alasan kenapa dia mau datang buat para penjahat dan pemberontak. Karena memang manusia sejak awal sudah dikuasai oleh dosa. Roma pasal yang ketiga 23 berkata, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Makanya dia dengan sengaja mesti datang di dalam dunia. Ambil dosa kita manusia. Itu Paulus kasih tahu buat orang-orang yang ada di kota Roma. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Makanya kita mesti diselamatkan oleh Yesus. Kolose pasal yang kedua ayat 13 berkata, kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu, oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan oleh Allah bersama-sama dengan Dia. Sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita. Jadi alasan pertama kenapa Kristus mau mati di kayu salib, karena pemberontakan dan kejahatan kita. Yang kedua, karena Dia mau menyelamatkan saya dan saudara. Dia rela mati di kayu salib. Dia datang buat kita yang pemberontak, saudara, namanya pemberontak dan penjahat. Dia mesti dihukum. Pertanyaan saya, kalau ada di antara saudara kita, ya dia melakukan pembunuhan. Apa yang harus dilakukan sama orang yang membunuh? Hukum. Tergantung kasusnya seperti apa. Kalau kasusnya perencanaan, hukumannya mati. Dan kalau terbukti itu di pengadilan. Seperti hari-hari ini yang kita dengar. Orang yang melakukan kejahatan harus dihukum. Harusnya saya dan saudara yang memberontak yang membuat kejahatan, harusnya kita harus dihukum, harus digantung di kayu salib. Tetapi karena Yesus mau supaya kita tadinya yang harus dihukum, Dia datang dari sorga untuk datang kepada pintu penghukuman itu. Dan Dia berdiri di sana, kemudian Dia membentangkan tangannya selebar mungkin. Dan Dia mengambil semua dosa kita yang di sini. Kemudian Dia bawa pindahkan kepada kebenaran. Supaya apa? Supaya saya dan saudara diselamatkan. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Sebab hanya Dia yang bisa lakukan itu di dalam perjalanan kehidupan saya dan saudara. Dan apapun profesi saya dan saudara, mari yakinkan dan pastikan dalam kehidupan kita bahwa Yesus adalah Sang Juru Selamat kita. Jangan tukar keselamatan saudara cuma karena harta. Jangan tukar keselamatan saudara dengan apa? Dengan jabatan. Jangan tukar keselamatan saudara karena pacarmu ganteng dan agamamu berbeda. Dan saudara berkata, aku rela tinggalkan Yesus demi dapatkan kegantengan, tetapi engkau neraka kekal selamanya. Halo? Jangan tukar kekayaanmu dengan keselamatan yang Yesus berikan. Dan iblis bilang, gak apa-apa gue kasih kaya orang ini. Tapi cuma satu, dia jangan hidup dalam kebenaran.
Iblis bilang gak apa-apa, buat dia sukses, bawa dia sukses, dibawa naik setinggi-tinggi mungkin. Tapi bilang jangan buat dia takut akan Tuhan. Halo? Dan ada orang-orang hari-hari seperti itu. Demi dia memperoleh kekayaan, demi dia memperoleh jabatan, dia rela tinggalkan keselamatan yang Yesus berikan buat dia. Tapi hari ini saya mau yakinkan buat saudara, keselamatan dari Tuhan melebihi dari semua kekayaan apapun dalam dunia ini. Sebab jaminannya kekal selama-lamanya. Kasih tahu sebelah kiri kanan, jangan coba-coba jualin Yesus cuma gara-gara kekayaan. Kasih tahu, jangan tinggalkan Yesus cuma gara-gara kedudukan dan jabatan. Sebab ada orang-orang tertentu, karena mungkin mereka tidak kuat iman mereka, dia tergoda dengan semua kekayaan dalam dunia ini. Dia rela meninggalkan Yesus. Dan ini fakta ada di depan kita. Jadi mengapa Yesus mesti mati di kayu salib? Yang kedua, karena dia mau supaya semua orang sebanyak-banyak dalam dunia ini diselamatkan bagi Yesus Kristus. Saudara, saya mau tanya buat kita sekali lagi. Saudara mau akhiri hidupmu dengan cara apa? Kalau Yesus akhiri hidupnya dengan cara yang luar biasa. Dia rela serahkan semua yang terbaik. Asalkan jiwa-jiwa di dunia ini diselamatkan. Saudara, apa yang menjadi tujuan hidupmu? Kalau saudara diberi kekayaan oleh Tuhan begitu besar, saudara menggunakan apa kekayaan yang Tuhan berikan buatmu? Apakah buat dirimu sendiri? Apa untuk buat kenikmatmu sendiri? Engkau egois di hadapan Tuhan. Engkau egois kalau engkau dipercayakan Tuhan kekayaan begitu banyak, tapi engkau gunakan untuk dirimu sendiri, engkau egois. Yesus rela mati di kayu salib. Dia berikan hidupnya buat kita, supaya orang lain boleh diselamatkan datang kepada Yesus. Kekayaan yang Tuhan percayakan buatmu hari ini, Anda buat apa di sana? Dan saya mau kasih tahu buat saudara, kalau Yesus sudah kasih contoh bahwa seluruh hidupnya dia berikan buat kita semua supaya orang lain diselamatkan. Berarti kita sebagai anak-anak raja mesti bekerja, bergerak seperti raja di atas segala raja kita. Apapun kekayaan Tuhan berikan buat kita, come on, mari kita mau lakukan itu untuk menyelamatkan orang lain datang kepada Yesus. Oh pastor, saya gak punya kekayaan, tapi saya punya kekuatan, saya punya hikmat, saya punya kesehatan dan lain sebagainya. Saya mau kasih tahu, akhiri semua yang terbaik dalam hidupmu, di mana ada jiwa-jiwa diselamatkan bagi Tuhan. Halo, apapun jabatanmu, setinggi apapun kepercayaan Tuhan berikan buatmu, Anda percayakan Tuhan dalam hidupmu. Dengarkan ini, ujung-ujungnya satu, supaya jiwa-jiwa boleh dimenangkan datang kepada Yesus. Maka semua kekayaan yang Tuhan percayakan dalam hidupmu, seperti firman Tuhan berkata, engkau bertambah-tambah dan aku berkurang-kurang, sehingga Tuhan dimuliakan. Bilang sebelah kiri kanan, mulai hari ini, ringankan kakimu dan tanganmu untuk menjangkau orang-orang yang masih jauh dari Tuhan. Kasih tahu sebelah kiri kanan, mulai hari ini putuskan segera. Selagi diberi kesehatan dan kekuatan oleh Tuhan, mari mulai berdoa buat orang-orang yang belum percaya kepada Yesus. Berdoa kepada orang-orang yang masih jauh dari Tuhan, supaya mereka mendekat. Sehingga suatu waktu, saudara dengarkan ini, waktu engkau dipanggil oleh Tuhan, engkau penuh dengan keberanian datang di hadapan Sang Bapa Raja kita, dan berkata, Tuhan, selama hidupku hanya kebenaran dan kasihku yang aku terus lepaskan kepada orang lain, supaya orang lain memperoleh keselamatan bagi Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pertanyaan saya, berapa banyak jiwa-jiwa yang Tuhan percayakan dan sudah diselamatkan lewat tangan dan hidupmu? Sudahkah ada jiwa-jiwa yang lahir dari tanganmu, yang lahir dari kakimu, di mana engkau berjalan melangkah menjangkau orang-orang yang masih jauh dari Tuhan? Untuk itulah Yesus datang, dia berkata kepada murid-muridnya, pergilah, jadikanlah semua bangsa murid Yesus. Itu adalah ujung daripada kehidupan kita. Selain kita menjadi seperti Kristus, kita harus menyelamatkan orang lain. Kapan terakhir saudara berdoa buat orang-orang yang masih jauh dari Tuhan? Jangan anggap enteng. Ini merupakan hal yang sangat berharga di mata Tuhan.
Dan berita ini bukan cuma buat para hamba Tuhan dan rasul-rasul. Pergi dan jadikanlah semua bangsa itu merupakan sebuah bagian kehidupan dari semua jemaat Bethlehemers. Katakan amin. Katakan amin. Katakan amin. Kita mau datang kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, izinkan aku, berikan aku kesempatan kedua untuk melihat bagaimana Allah memakai saya menjangkau orang-orang yang masih jauh dari Tuhan. Kalau Yesus rela hancurkan dirinya, dia rela lambungnya ditusuk dengan tombak. Dan saudara tahu, waktu tentara Sarturion tusuk lambung Yesus, yang keluar dari lambungnya bukan darah lagi. Alkitab cerita yang terakhir adalah air. Artinya apa? Semua Yesus punya, dia beri buat saya dan saudara. Jadi gak ada alasan buat kita berkata, saya belum bisa memberkati orang lain. Yesus sudah beri semua sempurna buat saya dan saudara. Hari ini putuskan sama Tuhan. Mari semua keluarga rame-rame kita mau datang di hadapan Tuhan dan mau berkata, Tuhan, ini hidup saya. Ketika dia ada di kayu salib, dia ambil semua pemberontakan kejahatan kita yang kedua. Dia selamatkan kita. Dan yang ketiga, saudara dengarkan ini. Yesaya berkata, oleh bilur-bilurnya saya dan saudara sembuh. Saudara, ini cuma bukan berbicara tentang kesembuhan secara fisik. Tapi ini juga berbicara sebuah pengharapan saya dan saudara. Kalau saudara belum sembuh, berharap kepada Tuhan sumber segala sesuatu. Maka dia akan sanggup tolong dan sembuhkan kita. Kalau kita belum dapat jawaban dari Tuhan, masuk dalam dimensi yang kedua. Aku mau tetap berharap sama Tuhan. Karena cuma satu-satunya pengharapan yang tidak pernah mengecewakan, hanya Dia. Orang-orang di sekeliling kita, baik itu suami, teman, keluarga, mereka terkadang kasih harapan palsu. Mereka bilang PHP, pemberi harapan palsu. Coba lihat kiri kanan, ini pemberi harapan palsu enggak? Enggak di sini enggak. Kita semua diberi pengharapan yang jelas, amin. Ada amin? Jadi Yesus datang, rela mati di kayu salib. Supaya kita selain disembuhkan oleh Tuhan, kita juga pasti akan mendapat pengharapan yang baru dari Tuhan. Tahun lalu belum dapat jawaban, harapkan tahun ini akan melihat harapan yang baru dari Tuhan. Tahun lalu gagal, tapi harapkan tahun ini akan melihat keberhasilan dari Tuhan. Tahun lalu belum menjangkau jiwa-jiwa, tahun ini putuskan segera, jangan ulur waktu. Waktunya sudah singkat. Kalau Tuhan panggil saudara hari ini dan saudara belum melakukan apa-apa, apa yang saudara bawa di hadapan Tuhan di takhta putih nanti berhadapan dengan Sang Raja di atas segala raja. Gunakan waktu yang Tuhan masih percayakan buat kita. Buat sorga pesta. Sorga akan pesta ketika ada jiwa-jiwa yang dimelangkan bagi Tuhan Yesus Kristus. Hari ini keselamatan datang buat kita. Dan hari ini juga kesembuhan menghampiri saya dan saudara. Saya akhiri dengan satu ayat ini yang berkata, Yakobus katakan bahwa kalau kita ingin melihat apa yang menjadi janji Tuhan menjadi kenyataan dalam kehidupan kita yang terakhir, saudara. Yakobus pasal yang kelima ayat 16 berkata, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya engkau sembuh. Kesembuhan di sini bukan cuma sekedar fisik, tapi kesembuhan di sini ayat katakan, Yakobus katakan kesembuhan secara universal. Wow, Tuhan bisa sembuhkan ekonomimu, Tuhan bisa sembuhkan hatimu, Tuhan bisa sembuhkan pikiranmu, Tuhan bisa sembuhkan hubunganmu yang saat ini rusak. Hanya Yesus yang bisa sembuhkan itu. Hanya Yesus yang sanggup melakukan itu dalam perjalanan hidup saya dan saudara. Oleh sebab itu putuskan segera hari ini. Ya Tuhan,
dengan kematianmu di kayu salib, ternyata engkau melakukan 3 hal yang penting dalam hidupan ini. Mari datang hampiri Tuhan pada siang hari ini atau pada pagi hari ini. Saya merasakan roh Allah yang sangat kuat hadir di tengah-tengah kita. Ketika suara Tuhan dinyatakan, disampaikan, hari ini Tuhan berkata, cukup.